Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video saat ini saya lanjut lagi. Saya akan menjelaskan medan magnet yang berada di pusat. Arusnya melingkar. Kalau sebelumnya lurus, sekarang melingkar. Ya. Jadi B yang ada di pusatnya itu persamaannya apa, penggunaannya gimana gitu ya. Yang pertama, jika arusnya melingkarnya seperti ini berlawanan jarum jam, ini searah jarum jam gitu ya. Ini I-nya, ini ke bawah. Aturannya masih sama kayak di kawat lurus panjang. Jadi kalau ini adalah ke bawah, ini adalah ke atas gitu ya. Ambil garis singgung. Maka di sebelah sana adalah cross, di sebelah sini adalah titik. Ini adalah titik. Jadi B-nya itu menuju kita gitu ya. Ya, B-nya menuju kita. Terus yang ini ambil garis singgung terserah, boleh yang sana, ini ke atas, searah jarum jam ini ke bawah. Diambil sini boleh garis singgungnya. I-nya ke atas, titik sebelah sana kemana? Cross. Ya, di sebelah kanannya cross. Nah, ini B-nya. Atau kalau mau menggunakan kaidah yang baru, lebih mudah. Kalau yang lurus adalah IB, untuk yang melingkar dibalik. Ini ada, yang pertama ini lipatan 4 itu adalah B-nya, sekarang lipatan 4 itu I-nya. Kita ikuti. I-nya melingkar ke sana. IB keluar. Nah, ini keluar. IB keluar. Yang ini dibalik, ya. Ini searah jarum jam, ini I-nya. Yang 4 ini I-nya. IB masuk. Nah, gini ya. Ya. Aturan ini nanti memudahkan kita kalau model soalnya adalah 3 dimensi begini. Kalau 3 dimensi gini, itu I-nya seperti ini, di tengah kemana gitu ya. Ini ada kawat, IB ke atas. Ya, ini B-nya ke atas, lebih mudah ya. Ya, lebih mudah. Nah, rumusnya ini. Ini kalau lingkarannya penuh satu lingkaran. Jika tidak penuh satu lingkaran, seperti yang ini, yang B ini seperempat lingkaran. Langsung ditulis B sama dengan seperempat kali satu lingkaran gitu ya. Kalau enggak pas seperempat, bagaimana gitu ya? Nah, silakan. Yang ada itu seperberapa lingkaran. Kalau setengah, langsung tulis setengah. Kalau misalnya kok, derajatnya 210, ya bagilah 360. Nah, kalau tidak lengkap, satu lingkaran. Yang ada itu seperberapa lingkaran, tinggal ngalikan ya. Ada 3 rumus nanti. Ini rumus yang tidak satu lingkaran. Yang ini adalah disumbu lingkaran. Disumbu. Arusnya melingkarnya di atas sana, ditanya bukan di pusatnya, tapi di sumbunya. Ya, pada garis lurus di sumbunya. Baik atas maupun bawah, rumusnya sama. A-nya adalah jari-jari, R-nya adalah sisi miring. 0 IA kuadrat 2R pangkat 3 boleh. Nanti misalnya kok sudutnya berapa dan seterusnya diganti nanti ya. Ya. Sin theta sama dengan A per R, hanya bisa diganti nanti ya. Ya, bisa diganti. Ya, yang penting bagaimana menggunakan rumus ini sekarang. Ada 3, satu lingkaran penuh, tidak penuh, dan disumbu. Ya, dan disumbu. Nanti digabung-gabung. Ya, digabung-gabung. Ini contoh, ada 3 contoh. Yang pertama, ada arus listrik besarnya 2 ampere. Itu membentuk seperti ini. Jadi I melingkar ke sana, terus melingkar lagi, bentuknya setengah lingkaran, tapi double gini ya. Ya, double. Pertanyaannya, berapa besar medan magnet yang ada di pusatnya itu? Nah, kita bagi 2 sekarang. Yang luar namanya I1, yang dalam namanya I2. Nilainya I-nya sama karena dia melingkar. Oke. Digambar dulu karena vektor. Akibat I1
pakai tadi 4 jari sebagai I-nya. I, B, keluar. Titik, ini akibat B1. Akibat I2 yang tengah ini, I, B masuk, cross. Nah, begini. Ini akibat 2. Jadi, B yang di P nanti, selisihnya, terserah perjanjian kita. Kalau masuk kita anggap adalah positif, yang keluar negatif, maka rumusnya begitu. Nah, rumusnya menjadi mu 0 I2 per 2A2 mu 0 I1 2A1. Nah, karena tidak pas satu lingkaran, jangan lupa tidak usah menggunakan alfa per ini, kan udah tahu ini berapa lingkaran, setengah. Tulis setengah lingkaran. Yang satunya kebetulan sama setengah lingkaran. Kalau enggak gimana? Ya yang ada itu seperberapa lingkaran. Saya kira untuk melanjut sendiri bisa sudah. Ya, yang penting konsep fisikanya masuk. Yang kedua, ini gabungan antara yang kawat lurus dan melingkar. Ya, dan melingkar. Tetap harus dicari dulu arahnya. Awas. Akibat I1 di titik P kemana? Ditanya di P di sini. Akibat 2 kawat, satunya lurus, satunya melingkar. Akibat I1, awas, ini berdiri ngadep ke papan, di sebelah kanan cross. B1. Akibat I2, IB masuk. Ya. IB masuk. Akibat I1 juga masuk. Kebetulan sama-sama masuk. Jadi B2-nya juga masuk di jumlah. Jadi B di P nanti nilainya adalah B1 tambah B2. Tidak usah menggunakan Pitagoras atau rumus kosinus karena vektornya sejajar. B1 masukkan akibat kawat lurus panjang. mu 0 I1 2 Pi A1, hati-hati ya. Jadi kalau kawat lurus panjang ada pi-nya, kalau kawat melingkar tidak ada pi-nya. Hati-hati nanti lupa di situ. B2 kawat melingkar penuh. mu 0 I2 2 A2. Di sini 1 karena melingkar penuh, tidak setengah, tidak seperempat gitu ya. Nah, ini 2A2. Jari-jarinya 1 meter. Nah, tinggal masukkan. Bisa sudah. Ya, bisa. Yang terakhir, bagaimana penggunaan yang di ujung? Ini hati-hati juga. Gitu juga. Ada 2 kawat melingkar, I1 dan I2. Melingkarnya berlawanan. Jaraknya 4, ini jari-jarinya 3 sama kebetulan itu ya. Yang ditanya adalah berapa besarnya medan magnet titik P yang di atas ini, di pusatnya yang atas, akibat sistem ini, akibat kawat 1 dan akibat kawat 2. Karena vektor tetap harus digambar. Kemana? Arah vektornya B akibat 1 dan 2. Ayo, akibat 1 dulu. Akibat 1. Melingkarnya ini kawat tengah, apa itu? Titik garis tengahnya. Melingkarnya seperti ini I-nya. I, B, maka ke atas. Di sini akibat dari 1 ke atas. Di pusat sini akibat dari 2 I, melingkarnya begini. I, B ke bawah. Yang ini dari dalam keluar. I, B ke bawah. Ini ke bawah. Maka apa itu pengaruh dari kawat 2, 1 garis itu semuanya ke bawah, termasuk di atas sini ini juga ke bawah. Nah, ini tidak usah digambar biar tidak membingungkan. Yang ditanya adalah yang ada di titik P. Jadi gambarlah vektor pada titik yang ditanya. Jadi nanti rumusnya B di P itu adalah selisih. B yang atas positif, yang bawah negatif. Hati-hati ini dalam memasukkan. Awas, hati-hati. Apa hati-hatinya?
Menurut I1, B1, menurut I1, P itu adalah di pusat lingkarannya. Maka rumusnya μ0 I1 2A1. Ini di pusat lingkaran. Rumusnya adalah rumus pusat lingkaran. Nah, sedangkan menurut I2, titik P itu adalah sumbunya I2. Maka saya akan gambar sumbunya I2. Nah, begini ya. Ini tadi B2. Ini adalah R-nya. Jaraknya 4. Ini 3. Maka R-nya sama dengan 5 meter. Ini R-nya. Di sumbunya. Rumusnya gimana? Sama dengan ini. μ0 I2 A2 kuadrat per 2R2 pangkat 3. Jadi ini adalah R2-nya. Kok enggak sama kenapa gitu ya? Yang B1 adalah di pusat lingkarannya I1, yang akibat I2 adalah di sumbunya dari kawat I2. Rumusnya berbeda. Ya, rumusnya berbeda. Tinggal masukkan, insya Allah bisa. Itu untuk yang di pusat arus melingkar. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.